tadi yang ingin menjawab? Dipersingkat saja. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Hamidah. Yang pertanyaannya, benarkah bangsa Indonesia mengakui adanya harmoni antara hak dan kewajiban? Jawabannya iya, bangsa Indonesia mengakui adanya harmoni antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Kinanti. Yang pertanyaannya, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban negara dengan warga negara? Jawabannya, hak kewajiban negara adalah dua hal yang saling hubungan. Hak kewajiban negara mempunyai hubungan atas atau hubungan sebab akibat. Seseorang yang telah memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Aida Saskia. Yang pertanyaannya, bagaimana cara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negara? Jawabannya, untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban, maka kita haruslah bisa membedakan mana hak dan mana kewajiban. Dalam ketatanegaraan maupun hukum, kita haruslah mengedepankan kewajiban kita selaku warga negara Indonesia. Setelah terpenuhi kewajiban, kita boleh menuntut hak yang harusnya kita dapatkan. Dan yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Putri. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan nilai dasar Pancasila? Jawabannya, hubungan hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila erat kaitannya dengan sila-sila dalam Pancasila, yaitu sila pertama yang menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan dan melaksanakan ibadahnya. Sementara warga negara berkewajiban untuk mengembangkan toleransi antar umat beragama agar kehidupan bisa berjalan seimbang. Bagaimana Riha, Cindy, Aida, dan Caca? Sudah jelas, makasih Sania. Makasih Sania. Sama-sama. Ya, ada berapa penanya Sania? Ada 4, Pak. Oke, wow, keren, banyak ya. Thank you Sania. Rumahnya di mana Sania? Di Bintaro, Pak. Oke, Bintaro. Panggilannya siapa ini? Aribah atau Sania? Oh, Sania. Kan ada lagunya. Oh, Sania gitu kan. Ada lagunya, lagu kangen kepada Sania itu. Oke, statusnya apa nih Sania? Apa, Pak? Statusnya apa? Punya pacar. Sudah punya pacar? Waduh. Udah. Oke, mudah-mudahan segera tunangan ya. Jangan lama-lama. Amin, amin, amin. Ya, mudah-mudahan calonnya cepat mapan ya, bekerja dan lain sebagainya. Amin, amin. Baik, selanjutnya siapa? Oh ya, bisa diturunkan raisennya Sania. Saya Bapak. Ya, silakan Febri. Baik, yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari Sutra Anggara 3 yang bertanya, manakah yang harus didahulukan di antara hak dan kewajiban? Yaitu yang jawabannya ialah hak merupakan kepunyaan atau kewenangan seseorang. Kewajiban adalah suatu hal yang wajib atau harus dilaksanakan pada dasarnya. Kewajiban harus didahulukan sebelum mendapat hak. Artinya, kita harus melakukan suatu hal yang untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Oktaviani, yaitu yang jawabannya sebagai contoh hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbal balik atau resiprokalitas adalah hak warga negara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 2 UUD 1940. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda alias Salsabila. Yang pertanyaannya, bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban? Jadi hubungan antara hak dan kewajiban ialah memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa dan oleh yang berkepentingan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Syifa Trisnani Tias, yaitu jawabannya menjunjung tinggi dan menaati perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membayar pajak dan cukai yang dibebankan negara kepadanya. Yang ketiga, membela negara dari segala bentuk ancaman baik yang dari dalam maupun dari luar negeri.
Bagaimana Sutra, Ananda Okta, Ananda Alia, dan Siva atas jawabannya? Sudah jelas. Terima kasih, Febriani. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Sutra rajin nanya ya. Bagus tuh. Tetap pertahankan Sutra ya. Oke, Pak. Ya. Selanjutnya siapa lagi? Ada lagi kah? Selanjutnya Febriani bisa diturunkan Raisena. Oke. Mau Maulida, Rahmawati atau Fatia dulu? Saya, Pak. Ya, silakan. Panggilannya siapa? Fahira. Oh, Fahira. Oh iya. Oke. Sebentar. Tadi ada yang belum ditanya tuh. Tadi siapa yang presentasi tadi yang sudah menjawab, siapa namanya tadi? Saya, Pak. Oh iya, Febriani. Udah ditanya ya Febriani ya? Udah pernah ya? Panggilannya Febri kan? Iya, Pak. Febri ya. Rumahnya di mana ya, lupa saya. Di Bintaro, Pak. Oh, Bintaro ya. Oke ya. Kayaknya saya sudah pernah nanya-nanya sampai Febri ya. Udah belum? Iya, Pak, sudah. Oh ya, oke. Ya, thank you Febri. Iya, Pak, sama-sama. Ya, selanjutnya Fahira ya, tadi ya. Iya, Pak. Panggilannya siapa tadi? Fahira atau Maulida? Fahira aja. Oh, Fahira. Fahira rumahnya di mana? Di Cengkareng, Jakarta Barat. Oke, Jakarta Barat. Lampunya gelap itu. Mati lampu. Iya, Pak. Oh, gitu. Enggak, kurang pencahayaan aja. Oh, kurang pencahayaan. Oke. Ya, silakan dilanjut. Ya, Pak, makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi. Apa saja contoh kewajiban warga negara Indonesia? Jawabannya, wajib menaati hukum dan pemerintah. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Sipa. Apakah ada pasal yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia? Jawabannya ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elga. Apa pentingnya harmoni kewajiban dan hak? Jawabannya sangat diperlukan karena hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Bagaimana menurut Anda jika kita hanya dituntut untuk melakukan kewajibannya saja tanpa mendapatkan hak yang kita miliki? Menurut saya tidak seimbang karena hak dan kewajiban harus seiring dan sejalan agar terciptanya keharmonisan. Yang terakhir, saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Distia. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban negara? Yang pertama ada hak hidup, yang kedua ada hak pengakuan hukum, yang ketiga hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi, yang ada hak pembentukan keluarga dan keturunan, ada kewajiban mengikuti hukum yang berlaku dan kewajiban bela negara. Bagaimana Anggi, Adi, Sipa, Zahra, Elga? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah Fahira. Terima kasih, Fahira. Anggi, halo. Kamu rumahnya di mana, Anggi? Anggi Agustin. Iya, Pak. Rumahnya di mana? Di Jakarta Pusat, Tanah Tinggi. Oke, ya itu yang di atas foto ayahnya itu. Atau foto siapa? Foto saya dulu, Pak. Oh gitu. Oh iya. Kirain foto ayahnya. Nggak kelihatan jelas di sini. Oke Anggi, thank you. Tadi siapa? Fahira ya? Fahira, thank you. Iya, Pak. Tadi rumahnya di Jakarta mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat ya. Oke. Statusnya apa nih Fahira? Udah ada.
Sudah punya pacar. Oke, ya mudah-mudahan nanti segera tunangan ya. Amin. Jangan banyak dosa lah ya. Harus segera kalau Amin. pengen serius gitu ya. Jangan Ya, Pak. banyak dosa kalau mau serius gitu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, selanjutnya siapa ini? Fatia ya? Halo? Iya, Pak. Silakan. Faira bisa diturunkan license-nya. Oke, Pak. Baik. Iya. Baik, Silakan. izin menjawab pertanyaan dari Aditya Prabowo. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban negara dan warga negara? Hak dan kewajiban negara adalah dua hal yang saling berhubungan. Hak dan kewajiban negara mempunyai hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang yang telah memenuhi kewajibannya akan mendapatkan hak-haknya. Begitu pula sebaliknya. Izin menjawab pertanyaan dari Niswa Zahrotul Janah. Apa saja dampak yang akan terjadi jika negara dan warganya tidak menerapkan hubungan hak kewajiban yang bersifat timbal balik tersebut? Jika pelaksanaan hak dan kewajiban tidak dilakukan secara seimbang, hal ini bisa menimbulkan pelanggaran hak serta pengingkaran kewajiban. Akibatnya akan menimbulkan kehidupan sosial yang kurang harmonis. Selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Ananda Putri Safira, mengapa banyak terjadi pengingkaran kewajiban oleh warga negara? Jawabannya karena warga negara hanya memikirkan haknya tanpa menghiraukan kewajibannya sebagai warga negara dan juga tidak memandang penting kewajiban itu. Adapun kewajiban di sini adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan, dituntaskan, diselesaikan gitu. Ini adalah salah satu bersifatnya wajib. Contohnya kalau agama Islam sholat wajib nggak? Wajib kan? Nah di sini adalah kewajiban kita itu adalah menjalankan ibadah. Nah apapun tantangan dan hambatannya, sholat itu adalah wajib. Itu yang pertama. Dan ini adalah tugas manusia yang beragama. Maka kembalilah kepada agama. Nah selanjutnya ada sebuah balance, ada harmoni ya. Harmoni atau harmonis atau balance itu adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bisa juga disebut jalan tengah ya. Anda tahu Muhammadiyah? Muhammadiyah itu salah satunya adalah artinya adalah jalan Muhammad ya. Muhammadiyah itu artinya jalan Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu adalah orang yang mengajarkan jalan tengah-tengah itu, jalan pertengahan atau jalan pencerah antara apa? Antara kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat ya. Maka disinilah Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita harus balance, harus seimbang, bisa menyeimbangkan antara kesibukan duniawi dengan kesibukan akhirat. Disinilah kontaknya ya, kuncinya. Nah apa resepnya, bagaimana solusinya ya supaya bisa terciptanya keseimbangan, yaitu adalah harus ada rasa peduli, rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa setia ya, supaya saling memiliki kewajiban, saling memiliki hak bareng-bareng ya. Disinilah keseimbangannya. Maka setiap orang yang sudah melaksanakan kewajiban pasti nanti akan meminta haknya. Tetapi kalau meminta hak dulu, kewajiban belum terlaksana, pasti akan terjadi ketimpangan kan? Atau apalagi yang terjadi adalah kewajiban sudah terlaksana tapi haknya tidak diberikan ya, itu namanya ketidakadilan. Maka untuk menciptakan keadilan ini adalah harus dengan keselarasan, keseimbangan ya antara hak dan kewajiban. Begitupun dengan demokrasi. Demokrasi yang baik itu adalah demokrasi kalau menurut Abraham Lincoln itu kan from people ya, for people and to people lagi. Jadi dari rakyat ya, by people, terus oleh rakyat, terus kemudian for people ya, dan untuk rakyat lagi. Dan ini adalah membuktikan bahwa secara prinsipil ya, jadi manusia yang ada di negara Indonesia itu adalah pusatnya yang mengendalikan demokrasi ya. Jadi para penguasa ini tanpa rakyat tidak berkutik ya, tidak ada harganya. Contohnya apa?
Anda tahu invasi Rusia ke Ukraina, itu rakyatnya tidak membela Ukraina, saudara. Aneh kan? Rakyatnya tidak membela tanah airnya, tidak membela pemerintahannya. Aneh kan? Tapi kalau Indonesia diserang, misalkan, tapi naudzubillah min dalik ya, diinvasi oleh Cina, Indonesia diinvasi oleh Cina atau oleh Australia, diserang kita, semua rakyat harus berjuang. Karena apa? Itu tuntutan kewajiban. Kewajiban untuk apa? Bela negara. Nah, pasal 27 nih, ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan sebagainya. Supaya apa? Mendapatkan kemerdekaan di sini. Ini adalah hak kita. Jadi yang berperang harus siapa? Bukan hanya TNI, polisi atau tentara dan lain sebagainya, tapi rakyat pun harus ikut berperang juga. Ya. Membela tanah air itu adalah kewajiban. Ya, disinilah masuk juga agama Islam. Ya, jadi untuk mempertahankan kemerdekaan agama, kemerdekaan bangsa juga diwajibkan di sini. Sinilah agama Islam yang harus menjadikan kita itu kokoh dalam beragama dan kokoh dalam berprinsip ya. Nah, secara kesimpulannya bahwa mengapa ini penting ya, kenapa ini penting diajarkan supaya kita itu paham bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban itu harus diutamakan. Tapi kalau misalkan lebih baik hak sajakah atau kewajiban sajakah, suruh pilih salah satu. Ya harus dipilih salah satu adalah kewajiban. Karena kewajiban itu adalah nilainya lebih tinggi daripada hak. Ya. Jadi kalau diibaratkan yang mana yang harus didahulukan, kewajiban dulu dilaksanakan. Adapun haknya mendapatkan sedikit ataupun banyak, lebih, dapat bonus dan lain sebagainya, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan di kehidupan sehari-hari kita, utamakan dengan bacaan basmalah, ya. Nah itu, agar apa? Tercatat niatnya, tercatat amalnya. Maka inilah konsep yang diajarkan oleh Nabi, oleh Rasul, ya. Karena nyambung juga kepada agamanya hak dan kewajiban. Kenapa disambungkan? Karena kita Muhammadiyah mengajarkannya seperti itu. Ya, kita diharuskan membahas keilmuan umum harus disambungkan dengan keilmuan agama. Artinya apa? Agama Islam itu sudah jelas sebetulnya, sudah clear mengajarkan kepada kita itu, ya. Terus kemudian kita kewajiban, ya, melihat kewajiban orang tua, ya. Ini secara personal dulu. Kewajiban orang tua itu adalah membesarkan anak, ya, menyusui, mendidik, bahkan menikahkan anaknya. Nah, setelah anaknya menikah punya cucu, cucunya diurus sama orang tuanya. Nanti seperti itu. Tapi lebih bagus adalah anaknya atau cucunya jangan diurus sama orang tuanya. Ya, lebih baik cari pembantu yang lain, ya. Orang tua ya jangan dikasih beban lah, kasihan, ya. Kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa ya saling membantu ya. Kerja bareng-bareng nanti. Suami istri boleh sambil kerja, tapi orang tua jangan disusahin ya. Jangan dikasih beban, kasihan. Ya. Dan ini memang salah satunya kewajiban orang tua. Jadi untuk mendidik, mengasuh ya, terus merawat, memberikan pendidikan, bahkan sampai menikahkan ya. Tapi kalau cucu itu beda lagi kalau cucu ya. Beda lagi kalau cucu. Jangan ya, kalau cucu diurus sama orang tuanya, bapak ibunya, bukan sama mbahnya. Nah, selanjutnya itu sebagai kewajiban orang tua. Haknya orang tua adalah anak harus taat dan patuh kepada orang tua. Harus sayang, cinta, berbakti kepada orang tua. Itu yang diminta orang tua. Ya. Dan anak pun kalau sudah besar ya, yang dinamakan dewasa itu adalah umur berapa? 17 tahun ya. Nah, umur 17 tahun itu adalah seseorang yang sudah memiliki KTP ya. Itu dianggap dewasa. Nah, orang yang dewasa artinya adalah orang yang sudah memiliki KTP, berarti orang yang sudah harus lepas dari orang tua. Sebetulnya itu orang dewasa itu artinya adalah orang yang tidak selalu meminta uang atau meminta material, meminta bantuan yang over kepada siapa? Kepada orang tua harusnya. Tapi
kalau saat ini ya, misalkan masih meminta sama orang tua, berarti kedewasaannya itu eh, sudah dewasa, tapi dapat tambahan kasih sayang dari orang tua. Ya, bonus ibaratnya gitu ya. Bonus kasih sayang dari orang tua. Maka kita harus berterima kasih sama orang tua kita. Masih dibiayai, masih dirawat, masih dijagain, ya kan? Dan sebagainya. Ini harus jadi flashback kita ya kepada orang tua itu. Terus kemudian ini secara personal, hak dan kewajiban secara personal terhadap orang tua ya. Terus ada lagi hak dan kewajiban di sosial. Dalam sosial ini ada sosmed, Saudara. Hak dan kewajiban ada sosmed ini ya, Anda harus hati-hati. Ada yang namanya undang-undang IT, ada undang-undang pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Ini di sosmed harus hati-hati. Jadi Anda sudah mengeluarkan kata-kata, ternyata itu kata-katanya itu merusak atau menghina kepada orang lain, tentu ini akan berhubungan dengan hal-hal yang kurang baik. Maka harus segera diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan cara musyawarah, dengan cara silaturahmi ya. Dengan cara ini tentu nanti setiap insan itu pasti akan saling memaafkan, saling bersilaturahmi. Saya harapkan kepada semuanya jangan coba-coba mengambil jalur hukum. Karena jalur hukum itu butuh biaya yang besar. Bayar pengacara, bayar sidangnya, bayar hakimnya. Itu bayar hakim juga bayar itu. Ya, mau 10.000, mau 50.000, 1 juta dan lain sebagainya itu dibayar mereka. Oleh siapa? Oleh orang yang mengajukan perkara. Jadi tidak gratis, bayar ke sana harus bayar. Makanya saya menyarankan kepada Anda kalau ada sesuatu masalah selesaikan dengan RT, dengan RW, dengan keluarga, dengan musyawarah, dengan makan bareng, dengan ngopi bareng itu enak itu. Ya. Jadi tentu saja ini akan memberikan efek yang baik kepada kita nanti di masa depan, ya. Begitu secara singkat. Nah, terus kemudian ada hak dan kewajiban secara terus di masyarakat hati-hati ya terhadap tetangga, terhadap keluarga, apalagi keluarga kandung nih ya. Jaga perkataan, jaga sikap, jangan sampai terjauh silaturahminya. Silaturahminya jauh, terus kemudian tidak saling menyapa, tidak saling begitu ya. Itu adalah salah satu gesekan karena berebut hak ya. Berebut hak itu adalah artinya wah dia tidak sayang sama aku, dia membicarakan begini gitu kan. Itu adalah haknya dia gitu. Jangan kau ganggu. Jangan kau usik walaupun dia saudara kandungmu. Kecuali kalau saudara kandungmu membutuhkan bantuanmu, kamu bantulah dia semampu kamu. Ya. Dan bagi yang sudah kadaluarsa, misalkan sudah terlanjur dendam, misalkan lama begitu ya, dekatilah dia dengan cara apa? Dengan cara material. Bantu dia dengan memberikan makanan, memberikan bantuan dana ya. Dengan cara itu orang yang tadinya cemberut, yang tadinya marah-marah terus setiap hari, setiap tahun, bahkan bertahun-tahun, itu nanti akan berterima kasih dengan bantuan itu. Ya, kamu dekati dan lain sebagainya gitu ya. Itu akan otomatis menjadi lebih dekat. Jadi pendekatan secara dewasa itu bukan hanya pendekatan secara omong saja, secara persuasif saja, tidak, tapi secara material, secara memberikan makanan, memberikan uang, bantuan dan lain sebagainya, memberikan perhatian gitu. Itu harus ya. Jadi semua bantuan ini untuk merekatkan kekeluargaan di sini. Ya. Maka kita harus mendekatkan diri kepada keluarga kita, jangan berjauhan ya. Nah, terus kemudian di negara, hak dan kewajiban bernegara, kita sudah jelas tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman kita bahwa hak kita terdapat di pasal 28 ayat A sampai J ya. Terus kewajiban kita di pasal 30, pasal 31, pasal 27 ya. Kita juga mendapatkan hak di pasal 32 ya, 33 ya, ekonomi, pendidikan, kebudayaan dan sebagainya, keamanan, ketentraman ya, pendidikan. Semuanya kita akan mendapatkan itu. Tapi yang paling utama di sini adalah adanya hak asasi manusia.
Nah, hak asasi manusia yang paling utama itu ada 4, yaitu hak hidup, hak merdeka, hak aman, hak keadilan, ya. Ini adalah konsep yang diutamakan, ya. Apalagi kalau menurut Aristoteles, ya, hak pengen jadi sejahtera katanya gitu. Hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan keadilan, ini 3 hal ini. Kalau menurut Aristoteles ada hak distributif, hak yang lainnya juga, ini salah satu yang menjadikan hak kita. Tetapi hak-hak itu harus didampingi, diwajibkan, diutamakan dengan kewajibannya, ya. Dan adapun ke depan, ya, ini Bapak ceritakan singkat, ya. Bapak dulu pernah kerja, ya, capek dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam lagi, ya. Itu hampir setiap hari kerja terus seperti itu. Ternyata mendapatkan hasilnya itu sedikit, ya. Bahkan kalau boleh dikatakan tidak sangat memuaskan begitu. Tapi ternyata dari situ adalah ada hikmahnya. Jadi yang harus kita ambil itu dari setiap pekerjaan, dari setiap kewajiban yang kita kerjakan, itu adalah ambil hikmahnya, ambil manfaatnya. Kalau Anda disuruh sama orang tua, coba cuci piring, coba cuci baju sendiri, coba beresin tempat tidur, coba belajar, coba kerjain tugas, coba dan lain sebagainya. Jagain adiknya, ajarin keponakannya supaya lebih pintar, lebih cerdas gitu ya. Dan ini adalah konsep yang bersifat kewajiban, ya, mewajibkan dan diperintah oleh orang tua atau diperintah oleh tetangga kita yang mungkin kakak, paman, bibi dan lain sebagainya untuk membantu kita menjadi lebih baik ke depannya. Itu harus segera dilaksanakan selama itu baik, ya. Tapi kalau tidak baik ya jauhi, ya. Dan kalau misalkan itu baik, laksanakan. Adapun hak kita nanti mendapatkan apapun, pujian, mendapatkan apapun, nanti itu akan dapat berkahnya, ya. Jadi laksanakanlah apapun itu. Nah, beda lagi kalau misalkan untuk bernegara. Bernegara, setiap orang itu tidak boleh memiliki paspor lebih dari 1, ya, mau 2, 3. Itu orang Cina tuh. Orang Cina itu punya paspor bisa 2, 3 dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Itu bertentangan dengan undang-undang. Namanya delik kewarganegaraan. Tidak boleh itu. Nanti di bab berikutnya mungkin, ya. Di pendidikan kewarganegaraan ada delik kewarganegaraan. Dan itu tidak boleh, ya. Disinilah konsep demokrasi. Demokrasi artinya adalah menciptakan kewarganegaraan itu paham, ya, arti dari perintah dan arti dari kewajiban, arti dari untuk mendapatkan haknya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kalau tingkat bernegara ini yang paling ekstrim, yaitu adalah misalkan terjadinya invasi terhadap Indonesia. Yang harus dilakukan, kita adalah mengamalkan, mengamanatkan pasal 27 dan pasal 30. Jadi semua rakyat wajib militer, wajib membela. Gak boleh pergi seperti orang Ukraina, ya, pada mudik tuh pada kabur kepada Polandia, ke negara Polandia, Belarus, terus kemudian pada Norwegia dan lain sebagainya, pada Jerman dan lain sebagainya. Mereka pergi kabur dari menjaga negaranya gitu, ya. Padahal salah satunya invasi ini adalah untuk memecah belah. Dan Anda harus tahu, invasi ini di Rusia itu dan di Indonesia, kalau bedanya dengan Indonesia, kita harus memilih mana? Memilih Rusia kah atau memilih Amerika? Kita berpendidikan, ya, yang sudah mempelajari politik bebas aktif, kita tidak boleh memihak kepada blok barat dan blok timur. Ingat, karena politik kita bebas aktif. Oh ya, ini mohon maaf, ini baterai HP Bapak sudah 1% nih. Oke, kita tutup saja ya. Jadi secara singkat, kita harus tidak boleh memihak kepada Rusia dan kepada Amerika. Jadi kita ke tengah-tengah, ya. Dan di sosmed pun hati-hati, jangan berkuar-kuar semacam semangat ura atau apa gitu ya. Bolehlah kalau berbahasa-bahasa lucu apa gitu, tapi tidak boleh memihak dan tidak boleh mencela, ya. Itu hati-hati. Oke, terima kasih. Apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih juga ya. Terima Ya. kasih Pak. Ya, makasih Niswa ini ya yang sebagai hostnya nih. Henny juga, Rizky Hamidah dan lain sebagainya. Terutama yang presentasi, beri applause dulu yang presentasi dong. Beri applause. Terima kasih ya. Selamat yang sudah presentasi berarti sudah lolos nih. Minggu depan berarti tinggal bertanya saja. Terima kasih semuanya, mohon izin lab ya. Selamat sholat maghrib yang di jalan, hati-hati. Yang mau pulang ya. Jangan lupa baca basmalah. Oh iya, tadi sudah ucap alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semuanya ya. Bapak mohon izin lab. Habis beli haki. Eh? Habis beli haki Bapak. Ya. Es krim? Ya. Gimana belinya? Seperti itu. Papa ini buat papa ini? Iya. Oh ini? Kasih. Kasih. Papa punya jeruk. Iya. Uangnya jangan dikeluarkan. Oh, boleh dikeluarkan. Es krimnya ambil lagi es krimnya ambil lagi punya bapak. Enggak. Es krimnya ambil lagi buat aja. Ganti aja. Punya banyak. Aha. 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 Belum sholat asar ya lo. Oh. Aha. Aha. Ini nangga dingin. Buat ini. Mama ingin mama. Pak ingin lihat. Mama ingin. Bang es krimnya. Dan kecil lah. Tak makan dah. Kotor bapaknya? Kotor. Makasih. Koropit sirup. Nah, koropit sirup berarti ini obat multivitamin buat anak nih. Iyalah. Oh, Alpara. Oh, sama tuh Alpara mah. Antibiotiknya ini mah Alpara. Paracetamol, Dexa. Wih, multivitaminnya keren. Iyalah. Nih aneh minum nih. Ini sayang. Ayo. Enak kan nih. Dia vitamin nih. Amin. Iya, vitamin dulu. Alpat juga nanti mau. Ya. Mau. Biar sehat. Bismillah. Manis ya? Manis kan? Kosong. Manis. Kosong. Dikit lagi. Ya dikit lagi nih. Nanti mau.
lagi nih. Nanti minum lagi kan. Udah. Udah. Nanti lagi ya. Besok ya. Manis kan? Manis. Manis, 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 manis madu. Ah, menyentuh kalbu.